Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Apakah Dia Nyi Roro Kidul? Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Tulungagung 1999. Sore itu kami siap mendirikan tenda di bawah pepohonan kelapa yang formasinya terlihat cantik di Pantai Popoh, Tulungagung, Jawa Timur. Rencana liburan memang sudah kami susun sejak sekitar sebulan yang lalu. Camping di Pantai Popoh, bermalam satu malam di tenda, lalu teman-teman mengantarku ke rumah Wanti di Tulungagung, yang sebenarnya juga tak terlalu jauh dari tempat kami berkemah. Rasanya kebersamaan kali ini benar-benar kunikmati. Kami kemudian tenggelam dalam suasana canda tawa sambil bernyanyi-nyanyi bersama. Ipang, temanku yang paling pintar bermain gitar, seperti tak pernah lelah mengiringi suaraku dan Joni yang sejujurnya cukup fals. Namaku adalah Krishna dan umurku 27 tahun. Sejak dulu, aku, Ipang dan Joni memang bersahabat dekat. Selain bertetangga satu kampung, kami bertiga selalu bersekolah di tempat yang sama sejak TK sampai SMA. Hanya saja setelah itu kami bertiga terpisah. Aku bekerja ke Surabaya, Joni ikut pamannya ke Jogja, sedangkan Ipang masih sempat kuliah ke Bandung. Kami pun terus bergitar ria sambil bernyanyi riang ditemani sepoi-sepoi angin di antara tarian pucuk nyiur yang melambai. Bersama debur ombak laut selatan yang juga sangat terkenal dengan sosok mistis yang melegenda, yaitu Ratu Laut Selatan, yang oleh masyarakat Jawa disebut dengan Nyi Roro Kidul. Ipang yang dari tadi mengiringi kami dengan petikan gitarnya, tiba-tiba punya ide untuk berenang di pinggiran laut, yang segera disetujui oleh Joni. Mereka pun berlari dan menceburkan diri ke anggunnya ombak laut selatan yang sore itu terlihat indah. Walau suara deburnya bagiku cukup menakutkan. Sebenarnya aku tidak tertarik karena memang tak bisa berenang. Tapi karena mereka berdua terus-menerus melambai mengajakku, aku pun berlari bergabung dengan mereka. "Gak apa-apa, di pinggir aja," ucap Joni setengah berteriak. Kami tertawa-tawa riang sambil saling mengingatkan untuk tidak berenang terlalu jauh ke tengah. Terutama aku, satu-satunya yang tak bisa berenang di antara kami bertiga. Ketika sedang asik-asiknya menikmati berendam di air laut, tiba-tiba kurasakan ada sesuatu yang menarik kakiku. Di pikiranku ada dua kemungkinan. Ombak yang cukup besar atau salah satu dari Ipang dan Joni yang melakukannya untuk bercanda. Tapi sepertinya ombaklah pelakunya. Air ombak yang dari tadi berdebur keras kini kembali ke arah laut dengan kecepatan cukup tinggi dan aku pun terseret. Sempat beberapa lama di dalam air, aku teringat bahwa tidak bisa berenang. Dan tiba-tiba kekhawatiranku sangat besar akan tenggelam. Dengan panik, aku pun segera mengulurkan kedua tangan ke permukaan untuk minta tolong. Untungnya ada tangan yang menarikku dan membawa kembali ke darat.
Aku pun sangat lega. Ipang menarik tanganku dan aku terhindar dari bahaya. Lalu aku segera berlari ke arah tenda dan tidak mau mandi di laut lagi. Ipang dan Joni yang masih tertawa-tawa di kejauhan, kubiarkan berdua menikmati berendam di air laut yang agak hangat sore itu. Di dalam tenda, aku segera berganti baju dan memetik gitar, sambil menatap kedua sahabatku dari kejauhan. Ketika senja mulai menyapa, mereka naik dan kemudian bergabung di dalam tenda. Malam itu, suasana juga cukup asik. Kami bertiga menyanyi lagu-lagu kenangan, termasuk semacam lagu kebangsaan, yaitu Kemesraan, yang dulu selalu kami bawakan setiap kali ada acara kemah. Malam itu adalah malam Minggu. Sebenarnya ini hanyalah camping nostalgia. Sekitar 9 tahun yang lalu, kami pernah camping di sini ketika menjelang lulusan SMA. Kami bertiga yang sebenarnya sahabat dan harus terpisah kota karena kegiatan masing-masing, untungnya masih saling kontak. Lalu kemudian menyusun rencana dan akhirnya camping di sini lagi. Sambil tentu saja bernostalgia tentang masa-masa asik SMA di mana kita satu kelas. Dan tentu saja kami seumuran. Di umur yang sama sekitar 27 tahun, belum ada satupun dari kami yang sudah menikah. Hanya saja, sepertinya aku yang akan menikah duluan, karena saat ini sedang menjalani hubungan yang sangat serius. Seperti biasa, karena suasana sangat mengasihkan, waktu pun terasa berjalan terlalu cepat. Keesokan harinya, sesuai rencana awal, kami ke rumah Wanti, pacarku. Sesampai di sana, kami disambut hangat oleh keluarganya, dan karena sudah kurencanakan dari awal, aku pun dengan sopan berkata pada bapaknya bahwa kami sedang pacaran sangat serius dan ingin menikah secepatnya. Aku juga sekilas bercerita tentang pekerjaanku. Ternyata Pak Warsito, bapaknya Wanti, terlihat merespon sangat positif. Memang Wanti mengatakan bahwa dia sering menceritakan tentang aku dan tentu saja hubungan kami. Pak Warsito lalu dengan agak bercanda seperti menantangku untuk segera melamar putrinya. Aku pun menyatakan siap, dan dalam waktu dekat akan membawa orang tua ke rumah beliau untuk acara lamaran. Dan lagi-lagi, karena semuanya terasa sangat menyenangkan, waktu berjalan kembali sangat cepat. Setelah semua persiapan, orang tuaku melamar dan disetujui. Kami berdua pun sampai di hari pernikahan. Saat-saat penting dan sakral yang sangat kutunggu-tunggu. Wanti adalah wanita yang sangat cantik. Bukan hanya menurutku. Joni dan Ipang pun berkali-kali mengatakan bahwa aku sangat beruntung bisa mendapatkannya. Bahkan dengan setengah berkelakar, Ipang pernah bercanda bahwa kami berdua sebenarnya tidaklah cocok. Karena Wanti yang sangat cantik, sedangkan aku secara wajah biasa-biasa saja. Aku juga sangat bersyukur. Wanti adalah perempuan baik-baik, dari keluarga cukup terhormat, dan menurut dua sahabatku, wajahnya terlihat keibuan dan sangat sabar. Sebagai dua sahabat dekat, tentu Joni dan Ipang adalah tamu sangat spesial malam itu. Ketika acara puncak resepsi sudah selesai, aku sempat minta mereka tidak langsung pulang karena ingin bercengkerama dengan mereka malam itu. Seperti biasa, kami tertawa-tawa bersama.
sambil sesekali mereka menggodaku bahwa sebentar lagi aku akan menjalani malam pertama. Sampai tiba saatnya, Ipang dan Joni pamit pulang ke Jombang, kampung kami bertiga, sebuah kabupaten yang tidak terlalu jauh dari Tulungagung. Aku pun benar-benar menikmati malam itu. Selain tentu saja orang tua dan kerabat, acara pernikahan juga dihadiri oleh dua sahabat terbaikku. Aku bahkan teringat momen ketika Joni dan Ipang memelukku haru sambil membisikkan doa bahagia di telingaku sebelum memberikan kado dan mereka berdua pulang. Di kamar pengantin, aku sangat canggung. Selama ini kami berdua memang berkomitmen untuk menjaga hubungan agar tak sampai melakukan hal-hal yang dilarang, sampai kami benar-benar menikah. Dan malam ini kami berdua siap menikmati hasil indah dari penantian itu. Aku sempat menatap mata Wanti yang terlihat malu-malu. Sekarang dia telah sah menjadi istriku, dan kami siap mengarungi puncak kenikmatan malam itu. Dengan perasaan yang sangat berdebar, ku dengar irama jantung istriku berdetak serupa dengan kecepatan yang juga tak beraturan. Perlahan aku pun menciumnya. Kedua matanya yang terpejam menambah kecantikannya. Kami saling berpeluk dan tentu saja kemudian dengan panas menuju puncak kenikmatan malam itu. Singkat cerita, menjelang subuh kami berdua baru tertidur berbalut keringat kenikmatan yang tiada tara. Paginya, aku tersenyum nakal setiap kali melihat wajah manja istriku. Ketika kami bersiap mau sarapan, ibunya datang menghampiri. Tapi entah kenapa, kali ini ada yang membuatku sangat terkesima. Beliau terlihat begitu anggun dan cantik, dan terlihat seperti gadis yang masih muda. Entah rangkaian acara apa lagi yang akan dilaksanakan. Yang jelas, beliau berbusana dengan sangat tidak biasa. Berbalut baju Jawa, pakaiannya terlihat begitu mewah dengan pernak-pernik yang bukan hanya terlihat anggun, tapi juga dibuat dengan ketelitian tinggi. Di mataku, baju adat Jawa beliau nampak indah dan anggun. Selain itu, ada aksesoris yang mewah luar biasa dan aroma yang begitu harum. Di mataku, penampilan beliau juga jauh lebih anggun dibanding ketika resepsi kemarin. Wajahnya juga terlihat sedikit berubah dan menjadi jauh lebih muda. Pasti karena tukang rias yang luar biasa. Aku menduga pasti ada lanjutan rangkaian acara kejutan yang dipersiapkan oleh keluarga ini untukku menantunya. Tapi ternyata dugaanku keliru. Beliau mengatakan bahwa busana seperti itu memang dipakai dalam keseharian. Wanti istriku kulihat tersenyum seperti menegaskan perkataan ibunya. Aku semakin kagum. Istriku sangat cantik dan ibu mertuaku pun tidak kalah cantiknya. Aku semakin sadar bahwa kecantikan Wanti memang benar-benar menurun dari ibundanya. Ibu mertuaku kemudian mengajak kami ke sebuah bangunan yang tidak terlalu besar di belakang rumah. Katanya, di sana telah disiapkan pula acara untuk kami berdua. Kekagumanku pun semakin bertambah. Dari kemarin aku memang tidak terlalu memperhatikan bangunan di belakang rumah itu. Dan setelah kami memasukinya, kesan mewah langsung sangat terasa. Dari dulu, aku memang tahu keluarga Wanti cukup berada. Tapi
Aku tak menyangka bahwa mereka sekaya ini. Disitulah aku merasa agak sedikit canggung. Rasanya benar-benar diperlakukan seperti seorang pangeran setelah menikahi seorang putri cantik yang luar biasa. Istriku pun kugandeng masuk dengan perlahan. Ibu mertua bersiap dan duduk di kursi yang menghadap kami berdua. Sekali lagi, aku benar-benar diperlakukan istimewa. Bukan hanya itu, beliau bahkan menyendokkan nasi untuk kami berdua. "Ini untuk kamu, Krishna, menantuku," ucapnya setelah menyodorkan sepiring makanan padaku. Aku tersenyum dan tentu saja berusaha sesopan mungkin. Setelah itu, beliau juga menyendokkan nasi untuk Wanti, istriku. Kami bertiga lalu menyantap sarapan yang di lidahku terasa sangat enak. Rasanya belum pernah aku menemukan makanan seenak ini. Mungkin karena suasana setelah malam pertama yang penuh kenikmatan dan sedang diliputi kebahagiaan luar biasa. Setelah sarapan, aku pun bertanya, "Maaf Bu, apa memang acara khusus ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari? Atau ide tiba-tiba dari Wanti?" Ibu mertuaku tidak langsung menjawab. Beliau hanya tersenyum cantik dan seperti merasa agak aneh dengan pertanyaanku. Lalu, penjelasan berikutnya membuatku semakin kagum, tapi diselipi keterkejutan yang luar biasa. Katanya, Wanti adalah putrinya yang paling cantik dan hanya akan disetujui menikah dengan laki-laki yang punya turunan darah biru. Beliau juga menjelaskan bahwa sebenarnya aku berdarah biru. Hanya saja mungkin aku yang tidak paham tentang sejarah dan asal-usul keluargaku. Aku pun manggut-manggut mendengar penjelasan itu. Lalu, kalimat berikutnya yang membuatku mulai merinding. Bahwa Wanti adalah salah satu dari ratusan anaknya. Tak terlihat sama sekali senyum di wajah mertuaku. Artinya beliau tidak sedang bercanda. Ada keinginan dalam hatiku untuk bertanya lagi. Tapi sebelum mulutku benar-benar mengucapkannya, ibu mertuaku lalu menunjuk ombak besar yang mendekat ke arah kami. Aku sangat terkejut. Rumah Wanti jelas-jelas di tengah kampung dan cukup jauh dari pantai. Alangkah mustahilnya ada ombak di sana. Kupicingkan kedua mata untuk mempertajam penglihatan. Dan ombak itu semakin jelas, semakin dekat ke arah kami. Kupandangi wajah istri dan mertuaku bergantian. Keduanya justru tersenyum sangat cantik dan tak terlihat terganggu dengan itu semua. Tiba-tiba kesadaranku seperti datang. Aku, atau lebih tepatnya kami bertiga, ternyata sedang berada dalam sebuah bangunan mewah di tengah laut. Kupandangi wajah ibu mertua dan istriku lagi, dan mereka pun hanya tersenyum persis seperti tadi. Otakku lalu menerawang liar penuh kekhawatiran. Ada rasa heran, kagum, tidak percaya sekaligus takut yang datang bersamaan. Sesaat kemudian, aku pun teringat legenda Laut Selatan yang sangat terkenal. Aku mulai khawatir dan menduga kemungkinan menakutkan. Dalam kebingungan itu, aku bertanya pada istriku, "Kita di mana sekarang?" Dengan tenang, Wanti menjawab, "Di rumahku, Mas, di kerajaan Laut Selatan." Jawaban itu terdengar seperti
seperti gerujukan air di telinga dan kepalaku. Lalu bersamaan dengan itu, ombak yang tadi mendekat membesar dan menelan kami. Aku sadar sesadar-sadarnya bahwa saat ini aku sedang berada dan berjuang di dalam air. Tapi sama sekali tak kurasakan kesulitan untuk bernafas. Entahlah, otakku semakin bingung. Ruangan mewah itu dipenuhi air laut yang kemudian semakin lama semakin tenang. Akhirnya, aku sampai pada kesimpulan penting bahwa aku sedang berada di alam lain, tepatnya seperti yang kukhawatirkan, yaitu di alam kerajaan Laut Selatan. Istriku lalu mendekatkan wajahnya seperti ingin menciumku. Lalu dia berbisik, "Aku istrimu, Mas, dan ibuku yang cantik ini adalah Nyi Roro Kidul." Kalimat itu bagai hantaman halilintar di kepalaku. Berarti tidak diragukan lagi, aku benar-benar sedang berada di alam kerajaan Laut Selatan. Rasa gugup segera menyerang. Sosok dua wanita di dekatku tetap terlihat sangat cantik dan menawan. Tapi ini bukanlah tempat yang kuinginkan. Aku pun menangis, berteriak dan meronta-ronta di ruangan mewah itu. Kedua wanita cantik di sebelahku lalu berusaha menenangkan. Wanti bahkan mengatakan padaku untuk tetap tenang karena dia sangat mencintaiku dan akan berusaha membahagiakanku sebagai seorang istri. Dia juga mengaku siap melahirkan anak-anak dariku berapapun yang aku mau. Hanya satu yang dia minta. Aku selalu menemaninya di dalam rumah ini dan tak boleh kembali ke rumahku. Kata-kata seperti itu tentu menambah ketakutan. Juga keyakinanku bahwa aku sedang tidak berada di alam nyata. Air mataku semakin mengucur deras dan Wanti memelukku semakin kuat. Lalu mataku menangkap kerumunan orang dari kejauhan. Entah bagaimana awalnya, ruangan mewah ini terasa bergerak dan semakin mendekati daratan. Kerumunan itu semakin jelas dan ada wajah yang sangat kukenali, yaitu Joni dan Ipang. Aku berteriak memanggil, tapi mereka seperti tak mendengarnya. Lalu, ku dengar Joni berbicara dengan salah seorang yang terlihat sangat tua. Mungkin dia adalah warga khusus yang didatangkan. "Tadi, Pak, kami bertiga berenang, lalu Krishna terseret arus. Sempat terlihat tangannya muncul ke permukaan, tapi ombak terlanjur menyeretnya." Ada kesedihan dalam suara Joni yang bercampur tangis. Aku terus-menerus meronta, tapi lagi-lagi tak ada satupun dari mereka yang mendengar. Lalu, karena sangat keletihan, aku pun menunduk. Air mataku berderai semakin deras. Wanti dan ibunya terus berusaha menenangkanku. Kemudian, kulafalkan semua doa yang terlintas di benakku, sambil berharap dalam hati, semoga secepat mungkin aku ditemukan dan kembali ke alam dunia. Dan alhamdulillah, tak lama kemudian, aku merasa tiba-tiba ombak melemparku ke atas tumpukan pasir. Dari kejauhan, kulihat Ipang dan Joni berlari ke arahku. Juga ada beberapa orang di belakangnya. Kami pun berpelukan sangat erat. Kulihat air mata Joni dan Ipang menetes. Aku terus memeluk mereka dan berkata, "Nanti ku ceritakan semuanya." Tamat. Demikian kisah misteri dari kami. Apakah dia Nyi Roro Kidul?
Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.